Wang Xian, ini semua ramuan yang kamu beli dengan batu rohmu. Waktu berlalu dengan sangat cepat. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama 2 bulan ini, Wang Xian telah tinggal di Istana Naga. Dia menemani beberapa gadis untuk berkultivasi di Istana Naga. Feng Luan datang ke sisi Wang Xian dan memberinya sebuah cincin interspatial. Wang Xian mengambilnya dan mengungkapkan ekspresi gembira. Cukup, cukup. Di mana Su Qing dan yang lainnya? Feng Luan melihat sekeliling Istana Naga dan bertanya pada Wang Xian. Mereka berkultivasi. Wang Xian menjawab secara langsung. Aku juga akan berkultivasi. Saya harus bisa mencapai terobosan dalam 2 hari ke depan. Akan ada lelang besar di Naga dan Phoenix Royal City. Hati-hati. Feng Luan mengingatkan Wang Xian dan terbang langsung ke lokasi penanaman yang telah dia bangun secara khusus di pegunungan sekitarnya. Aku sebenarnya akan mencapai terobosan. Saya awalnya berpikir untuk mengejar Feng Luan. Sekarang sepertinya saya harus bekerja lebih keras. Wang Xian mengangkat alisnya dan terbang ke Istana Raja Naga. Dalam 2 bulan, seluruh Istana Naga berkembang pesat. Aoki Tian, Aoki, dan Jenderal Istana Naga lainnya memimpin bawahan mereka untuk memperluas wilayah di sekitar mereka. Dalam 2 bulan terakhir, tidak ada lagi binatang buas atau binatang iblis dalam radius 100 km. Kekuatan mereka meningkat dengan kecepatan yang mengerikan setiap hari. Sumber daya Istana Naga juga dikumpulkan dengan cepat. Dibandingkan dengan saat Istana Naga turun, semua anggota Istana Naga telah naik 1 tingkat. Tingkat di mana mereka naik level sudah menakutkan. Organisasi pembunuh naga telah sepenuhnya menutupi kerajaan Bintang Bulan dalam 2 bulan terakhir. Sejak insiden di Bright Moon City itu, kerajaan Bintang Bulan sama sekali tidak menghentikan anisasi pembunuh naga. Mungkin kerajaan Bintang Bulan benar-benar ingin menghancurkan anisasi pembunuh naga, tetapi mereka sama sekali tidak berani bertindak gegabah sebelum mereka menemukan sarang anisasi pembunuh naga dan menghancurkannya dalam satu gerakan. 10 kota, 80 kota. Paku Naga sekarang telah menjadi kaisar bawah tanah kerajaan Bintang Bulan. Namun, Paku Naga yang menduduki seluruh kerajaan Bintang Bulan telah membawa Wang Xian lebih dari 150 miliar batu roh kelas menengah dalam 2 bulan. Ini adalah sosok yang sangat menakutkan. Lebih dari 150 miliar batu roh kelas menengah sudah cukup untuk membeli 3,5 langkah garis keturunan binatang iblis interpretasi kosong. Wang Xian memberikan semua batu roh ini kepada Feng Luan dan memintanya untuk membantunya membeli ramuan. Feng Luan memiliki alkemisnya sendiri. Meskipun klan Fire Cloud Sparrow tidak bisa memberinya seni bela diri, mereka masih bisa memberinya bantuan lain. Misalnya, membeli ramuan spiritual. Batu roh ini semuanya disempurnakan oleh Feng Luan melalui pembelian ramuan spiritual klan Fire Cloud Sparrow. Wang Xian duduk bersila di Aula Raja Naga dan melihat ramuan satu persatu sebelum melemparkannya ke mulutnya. Ada puluhan ribu pil di cincin interspatialnya. Dia memasukkan semuanya ke dalam mulutnya seolah-olah dia sedang makan permen. Saat pil memasuki perutnya satu persatu, energi naganya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan, mengaum, mengaum. Pil-pil itu dikonsumsi dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika dia hendak mengkonsumsinya sampai habis, suara raungan naga datang dari dalam tubuhnya. Mengaum, Wang Xian berubah menjadi bentuk naganya. Tubuhnya yang panjangnya 40 meter mengeluarkan suara yang keras dan tajam. Kepala, tubuh, dan ekor naganya tumbuh dengan cepat. Aura yang memancar dari tubuhnya semakin menakutkan. Di seluruh Istana Naga, semua anggota merasakan terobosan Raja Naga mereka. Mereka berlutut di tanah dan membungkuk dengan hormat ke arah Istana Raja Naga. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah menaikkan level Anda ke level 8 yang luar biasa. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami kemampuan ilahi atribut air roh air. Ding! Selamat untuk kualitas karena memahami kemampuan ilahi atribut ganda api dan bumi wilayah api. Ding! Selamat untuk kualitas karena memahami kemampuan ilahi atribut ganda air dan kayu penyembuhan air dan kayu. Suara sistem terdengar dan informasi ditransmisikan ke dalam pikiran Wang Xian satu persatu. Fiuh. Saya akhirnya membuat terobosan setelah mengkonsumsi hampir 150 miliar batu roh kelas menengah. Wang Xian menghela napas lega. Matanya berbinar karena kegembiraan. Terobosan ini telah memberinya 3 kemampuan ilahi. Yang paling penting, ada 2 kemampuan ilahi atribut ganda di antara mereka. Kekuatan kemampuan ilahi atribut ganda jauh dari sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Wang Xian punya pikiran. Nama Wang Xian, ras 5 elemental Divine Dragon, dapat berubah menjadi manusia.
Tingkat-tingkat luar biasa. Kristal naga 176.400 per 1 juta. Kemampuan supranatural memerintah suku air yang lebih rendah dari levelnya sendiri. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural api naga api, emas membelah kehampaan, dunia kayu turun, kota krisis air, amukan bumi, penangkapan jiwa, kerasukan roh, mata naga api terang dan gelap, kehampaan terang dan gelap tanpa bayangan, naga bumi perisai, terang dan gelap, ekor api naga ilahi, roh air, wilayah api, penyembuhan air dan kayu. Istana Naga tingkat 2, anggota Istana Naga 3,3. 3 kemampuan yang baru ditambahkan, roh air dan penyembuhan air dan kayu adalah kemampuan penyembuhan yang mendukung. Wilayah api adalah kemampuan yang kuat dengan atribut bumi dan api. Aku ingin tahu apakah kekuatanku saat ini sebanding dengan level pertama dari alam tembus pandang. Mungkin wilayah api bisa melawan mantra ahli alam tembus pandang. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia merasakan kekuatannya yang 10 kali lebih kuat, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia saat ini, seorang ahli dari alam tembus pandang tingkat pertama, mungkin tidak dapat mengalahkannya. Adapun apakah dia bisa mengalahkan seorang ahli dari alam tembus pandang, itu sangat tidak pasti. Lagi pula, ada perbedaan kualitatif antara mantra ABHIJNA dan Dharma. Akan sedikit sulit untuk melewati ambang ini. Peningkatan berikutnya membutuhkan 100 juta kristal naga. Jika diubah menjadi batu roh, itu akan menjadi lebih dari 1 triliun batu roh kelas menengah. Lebih dari 1 triliun. Angka ini terlalu menakutkan. Wang Xian sedikit mengernyit. Setiap peningkatan akan menghabiskan banyak sumber daya. Apalagi setelah itu, jumlah sumber dayanya sangat besar bahkan dia tidak tahan. Apa konsep lebih dari 1 triliun batu roh kelas menengah? Bahkan keluarga kerajaan bintang bulan mungkin tidak mampu membeli lebih dari 1 triliun batu roh kelas menengah. Peningkatan berikutnya akan menjadi hambatan besar. Itu bahkan akan membutuhkan akumulasi Istana Naga selama beberapa tahun. Namun, jika Istana Naga memberikan semua akumulasi untuk diri mereka sendiri, perkembangan Istana Naga akan jauh lebih lambat. Wang Xian mengerutkan kening. Peningkatan kekuatannya selanjutnya akan menjadi pengeluaran yang sangat besar. Naga dan Phoenix Royal City akan mengadakan pelelangan besar. Barang-barang di tanganku seharusnya bisa dijual seharga 600 hingga 700 miliar batu roh kelas menengah. Mungkin sedikit lebih. Namun, masih ada jalan panjang sebelum saya dapat meningkatkan level saya lagi. Wang Xian memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Selanjutnya, dia harus memikirkan dengan hati-hati tentang cara mendapatkan sumber daya. Kalau tidak, peningkatannya sendiri akan memperlambat kemajuan seluruh Istana Naga. Fiuh. Wang Xian kembali ke wujud manusianya dan duduk di singgasana naga. Dia mengeluarkan informasi di sampingnya. Ini adalah informasi yang dikumpulkan Perdana Menteri Gui tentang wilayah laut di sekitar Istana Naga, serta perkembangan Istana Naga di masa depan. Pengembangan Istana Naga berada di jalur yang benar. Saya tidak dapat memberikan pengaruh terlalu banyak hanya karena peningkatan saya. Sepertinya aku harus menyelesaikan ini sendiri. Wang Xian bergumam. Ledakan. Di Istana Naga, ketika Wang Xian sedang melihat-lihat beberapa informasi tentang Istana Naga, aura yang kuat datang dari puncak gunung di depan Istana Raja Naga. Sungguh kecepatan yang cepat. Baru setengah hari dan dia sudah membuat terobosan. Wang Xian sedikit terkejut. Dia menoleh dan melihat bahwa nyala api memancarkan suhu yang menakutkan. Itu mewarnai separuh langit di Istana Naga Merah. Kayu yang tidak bisa dihancurkan memiliki kemampuan untuk menggandakan kecepatan kultivasi dari pembudidaya elemen api. Ini juga alasan mengapa Feng Luan dapat meningkat dengan sangat cepat. Wang Xian berpikir sendiri. Dia melihat sosok mulia berjalan keluar dari puncak gunung. Dia menggerakkan kakinya sedikit dan memancarkan aura yang mengesankan. Kamu menerobos begitu cepat. Wang Xian memandang Feng Luan dan bertanya sambil tersenyum. Ini semua berkat pelatihanku di Istana Nagamu. Jika tidak, saya memerlukan setidaknya 2 tahun untuk menembus ke tingkat kedua dari alam tembus pandang. Feng Luan tersenyum dan berkata, lelang kerajaan naga dan Phoenix akan diadakan dalam 4 hari. Saat itu, banyak pakar dari wilayah Liu Hai akan hadir di sini. Kamu harus bersembunyi dengan baik di Istana Naga. Banyak ahli dari wilayah Liu Hai. Apakah Anda mempublikasikan pelelangan ke banyak negara? Wang Xian bertanya dengan sedikit terkejut. Tidak perlu mempublikasikannya ke setiap negara. Kita hanya perlu mempublikasikannya di tempat makam iblis manusia. Feng Luan tersenyum dan menatapnya. Dalam suasana hati yang baik,
dia berjalan ke arah Wang Xian dan memasukkan buah ke dalam mulutnya. Makam iblis manusia. Wang Xian sedikit terkejut. Tempat seperti apa makam iblis manusia itu? Apakah kamu tidak tahu? Sepertinya kamu masih belum tahu banyak tentang benua transendensi. Feng Luan menggelengkan kepalanya. Kuburan manusia iblis juga merupakan medan perang antara manusia dan binatang. Di benua transendensi, beberapa binatang iblis hidup berdampingan secara damai dengan manusia sementara beberapa binatang iblis bertarung sampai mati dengan manusia. Binatang iblis sangat cerdas. Ras binatang iblis yang kuat telah membentuk kelompok suku dan mengendalikan miliaran binatang buas. Kuburan manusia iblis adalah tempat khusus. Di tengah wilayah laut yang mengalir itu disebut Laut Aliran Darah. Ini adalah area yang ditutupi oleh hutan dan lautan. Dulu ada sekte kuno yang disebut Sekte Aliran Darah di Lautan Aliran Darah. Sekte Aliran Darah. Ketika Wang Xian mendengar Feng Luan menyebutkan tiga kata ini, dia sepertinya memiliki kesan tentang itu. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sekte Aliran Darah adalah sekte kuno yang sangat istimewa. Dulunya adalah penguasa wilayah laut yang mengalir. Sekte Aliran Darah adalah sekte kuno yang didirikan oleh binatang iblis dan manusia. Metode kultivasi mereka sedikit istimewa. Mereka mengumpulkan darah segar dan energi spiritual untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saat itu, Sekte Aliran Darah memiliki jutaan murid. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Dikatakan bahwa bahkan klan naga tidak berani memprovokasi Sekte Aliran Darah. Kemudian, perang yang mengejutkan terjadi antara klan manusia dan klan Demon Beast di dalam Sekte Bloodstream. Sejak itu, Sekte Aliran Darah dimusnahkan. Namun, meskipun Sekte Aliran Darah dimusnahkan, itu masih meninggalkan Tanah Suci Aliran Darah. Tanah Suci Aliran Darah ini adalah surga bagi manusia dan binatang iblis. Itu bahkan terletak di inti Tanah Suci Aliran Darah. Tingkat energi spiritual di sini tidak kalah dengan Istana Naga Anda. Oleh karena itu, tempat ini menjadi tempat manusia dan Demon Beast bertarung. Pakar binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, manusia, dan bahkan binatang buas berbondong-bondong ke tempat ini. Dulu ada keturunan dari ras binatang iblis dari Sekte Aliran Darah. Oleh karena itu, binatang iblis dan manusia ada dalam keadaan bermusuhan. Setiap kali mereka bertemu, mereka akan saling membunuh. Di tempat itu, manusia dan Demon Beast bertarung selama 5 hingga 600 tahun. Ratusan ribu ahli manusia meninggal. Kemudian, beberapa pakar manusia mundur dari pertarungan untuk tempat ini, dan pakar manusia lainnya juga mundur. Tapi setelah 500 tahun, sekelompok binatang iblis yang menakutkan memasuki kerajaan manusia dan langsung membantai 4-5 kerajaan. Baru pada saat itulah semua manusia di wilayah Liu Hai menyadari bahayanya. Binatang iblis yang menduduki Sekte Aliran Darah memiliki kekuatan mereka meningkat 5 hingga 6 kali lipat selama 500 tahun. Membiarkan binatang iblis menempati tempat itu tidak diragukan lagi merupakan kematian yang lambat bagi manusia. Oleh karena itu, semua dinasti di wilayah Liu Hai mengumpulkan kekuatan mereka dan membentuk kelompok tentara bayaran berskala besar di sana. Mereka mengeluarkan banyak misi di sana. Sejak saat itu, manusia sekali lagi bertarung dengan binatang iblis untuk mendapatkan cairan spiritual dan esensi darah. Setelah ribuan tahun, anggota kelompok tentara bayaran dan para ahli yang meninggal di sana berjumlah ratusan juta. Setelah itu, mereka dikenal sebagai kuburan para waria. Saat ini, kuburan para demi-human dikenal sebagai tempat latihan bagi yang lemah, medan perang yang mulia bagi kelompok tentara bayaran yang kuat, dan tempat yang terkenal bagi yang kuat dan favorit surga. Saya telah mempublikasikan rumah lelang dinasti Naga dan Phoenix di sana. Secara alami, itu akan menyebar ke semua dinasti di wilayah Liu Hai. Feng Luan memberitahu Wang Xian tentang satu hal secara mendetail. Ini membuatnya sedikit menganggukkan kepalanya. Dia tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di wilayah laut yang mengalir. Tempat latihan untuk yang lemah, medan perang yang mulia untuk kelompok tentara bayaran yang kuat, dan tempat terkenal untuk favorit surga yang kuat. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Baiklah, aku harus pergi ke kota kerajaan Naga Phoenix untuk membuat beberapa persiapan. Mungkin ada pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di tingkat keempat dari tahap interpretasi kekosongan di pelelangan dalam 4 hari. Aku harus siap. Saat Feng Luan berbicara, dia menggerakkan tubuhnya dan bersiap untuk terbang. Feng Luan, tunggu sebentar. Kirimi saya informasi detail tentang kuburan manusia iblis. Wang Xian dengan cepat berkata kepada Feng Luan. Baiklah, kenapa? Apakah Anda ingin pergi ke sana dan melihatnya? Feng Luan menatapnya dengan heran. Biar aku lihat dulu.
Wang Xian tidak memberikan jawaban yang jelas. Suruh seseorang pergi ke tempatku untuk mendapatkannya. Feng Luan berkata kepada Wang Xian. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan segera mengirim ikan todak emas untuk mendapatkan informasi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Golden Swordfish mengirimkan informasinya. Wang Xian kemudian mulai membacanya. Kuburan manusia dan iblis adalah area di mana manusia dan iblis bertempur sampai mati. Itu pasti luar biasa. Sumber daya di sana pasti jauh melampaui imajinasi Wang Xian. Sekarang dia ingin meningkatkan lebih jauh, sumber daya yang dia butuhkan terlalu besar. Wang Xian harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Setelah mengalami kota 100 binatang buas, Wang Xian memiliki kepercayaan besar pada mata naga api yang terang dan gelap. Dia percaya bahwa selama dia memasuki tanah harta karun, dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Jika pemakaman ini cocok, Wang Xian bisa pergi ke sana dan melihatnya. Membolak-balik informasi kuburan, Wang Xian membacanya sedikit demi sedikit. Segera, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kuburan. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya saat dia mempertimbangkan apakah dia harus pergi ke sana. Seperti yang dia pikirkan, sumber daya di sana sangat besar. Banyak pakar terkemuka di wilayah Liuhai menjadi terkenal di sini. Tapi tempat itu juga sangat berbahaya. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan sumber daya, dan itu adalah dengan membunuh. Hanya dengan membunuh seseorang dapat memperoleh sumber daya. Antara manusia dan binatang, antara manusia dan manusia. Di sini, jumlah ahli alam kekosongan berwawasan tidak kurang dari 50. Ini adalah tanah suci, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan tanah berdarah. 3 hari berlalu dalam sekejap. Wang Xian membuka matanya dan menatap kelima gadis yang masih berkultivasi di sampingnya. Senyum muncul di wajahnya. Beberapa waktu lalu, setelah beberapa gadis bosan bermain di Naga dan Phoenix Royal City, mereka mengabdikan diri untuk berkultivasi. Lan Qingyue meninggalkan istana naga untuk mengejar kekuatan. Ini memberi beberapa gadis banyak tekanan. Ini membuat mereka tidak ingin terlalu jauh dari Qingyue. Xiao Yu sedang berkultivasi di sebuah gunung di samping istana Raja Naga sementara Feng Lingtian telah memasuki kerajaan naga dan Phoenix dan menjadi penjaga kota. Dalam kata-katanya, sebagai seorang pria, dia tidak bisa tinggal di sini sepanjang hari. Dia harus membuat nama untuk dirinya sendiri. Wang Xian tentu saja tidak menghentikan ambisi kakak iparnya. Lelang kerajaan naga dan Phoenix dimulai hari ini. Ayo pergi dan lihat. Wang Xian bergerak dan terbang menuju lokasi di luar istana naga. Dalam waktu 2 orang, seluruh kota kerajaan naga dan Phoenix telah mengalami perubahan yang luar biasa. Mengambang di langit, Wang Xian memandangi kota besar di depannya dengan senyuman di wajahnya. Dibandingkan dengan kota Shanghai sebelumnya, kota kerajaan naga dan Phoenix saat ini telah berkembang 10 kali lipat. Tembok kota yang tingginya puluhan meter sekarang hampir mencapai 100 meter. Dari jauh, itu tampak seperti singa agung yang berbaring di padang rumput. Energi mengerikan dikumpulkan di menara yang tingginya ratusan meter. Formasi tingkat interpretasi kosong menutupi seluruh kota. Formasi pertahanan kota kerajaan naga Phoenix saja bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh kerajaan biasa. CHIRP. Pada saat ini, kicau burung dan binatang terdengar dari langit. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Sedikit kejutan bisa dilihat di wajahnya. Seekor burung hijau besar yang berukuran sekitar 10 meter dengan sayap terbentang terbang menuju kota kerajaan Dragon Phoenix. Setiap sayapnya memancarkan cahaya hijau. Seluruh burung besar itu sepertinya menunggang angin saat memancarkan aura yang kuat. Binatang buas tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Wang Xian memandangi 5 hingga 6 orang di atasnya. Matanya berbinar. Ada ahli interpretasi kekosongan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, terdengar suara getaran yang datang dari bawah. Wang Xian menoleh. Ada 4 binatang buas yang seperti singa. Mereka berwarna kuning tanah dan memiliki bulu emas. Ukurannya sekitar 5 meter. Di belakang mereka ada tandu mewah. Tandu itu berwarna emas. Itu bergegas ke arah mereka dari jauh. Kecepatannya sangat menakutkan. 4 binatang singa emas bumi dari tingkat 9 yang transenden. Wang Xian menoleh dan pupil matanya sedikit mengerut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, sinar aurora datang dari langit. Dia menoleh dengan cepat dan melihat seorang pria parubaya berpakaian putih terbang ke arah mereka dengan pedang terbangnya. Dia tampak sangat elegan. Ada banyak praktisi kuat di sini. Wang Xian melihat ke atas dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan.
Hanya sekelompok orang yang dia lihat memiliki 3 pusat kekuatan panggung kosong yang berwawasan luas. Dalam hal ini, setidaknya akan ada 20 hingga 30 pembangkit tenaga listrik panggung kosong yang berwawasan dalam pelelangan Kerajaan Naga dan Phoenix, atau bahkan lebih. Bagaimanapun, akan ada garis keturunan binatang iblis dari tahap kekosongan yang berwawasan dalam pelelangan ini. Item ini pasti akan menjadi harta yang gila di wilayah laut yang mengalir. Gerbang kota yang besar tingginya 50-60 meter, dan ketebalan tembok kota lebih dari 10 meter. Wang Xian datang ke posisi di gerbang kota dan melihat barisan tentara naga dan tentara Phoenix berdiri berjajar dengan mata dingin. 2 pembangkit tenaga tingkat kekosongan berwawasan setengah langkah dan 10 pembangkit tenaga tingkat 9 yang luar biasa berdiri di samping untuk mencegah siapapun menyebabkan masalah. TSK, naga dan kekaisaran Phoenix yang tiba-tiba muncul ini sangat kuat. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik. Saya mendengar bahwa Kekaisaran Naga Phoenix ini baru saja didirikan belum lama ini. Namun, itu harus memiliki kekuatan. Bahkan Kerajaan Bintang Bulan tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa anggota lapis baja dari kelompok tentara bayaran memandangi para prajurit di samping mereka, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Pakar lain, bahkan mereka yang berasal dari keluarga kerajaan negara lain dan sekte yang kuat, juga sedikit terkejut saat melihat tentara di sekitar Kekaisaran Naga Phoenix dan formasi susunan di dalamnya. Aku ingin tahu apakah Kekaisaran Naga Phoenix ini akan menjadi ikan mas krucian yang menyeberangi sungai atau ikan yang melompati gerbang naga. Beberapa ahli dengan status luar biasa melihat sekeliling dan berkomentar dengan acuh tak acuh. Bagi beberapa ahli dari negara lain, kekuatan Kerajaan Naga Phoenix hanya bisa dianggap tidak buruk. Namun, itu masih jauh dari menjadi kerajaan kuat yang berdiri tegak di wilayah laut yang mengalir. Namun, bagi beberapa anggota kelompok tentara bayaran biasa, Kekaisaran Naga Phoenix sama sekali tidak sederhana. Ini terutama berlaku untuk kelompok tentara bayaran Kerajaan Bintang Bulan. Bagi anggota kelompok tentara bayaran dan keluarga Windhall Empire dan Darning Empire di dekatnya, kota Kekaisaran Naga Phoenix jelas sangat mengejutkan mereka. Terutama susunan perlindungan kota, yang membuat hati mereka terbakar dengan semangat. Jika mereka bisa tinggal di kota ini, setidaknya keamanan mereka akan sangat baik. Sebenarnya ada rekrutmen di sini. Dinasti Naga Phoenix merekrut sejumlah besar anggota kelompok tentara bayaran yang kuat untuk tinggal dan merekrut para ahli. Setelah melewati gerbang kota, ada tanda yang mencolok di pintu masuk perekrutan. Tujuan utama dari lelang skala besar yang diadakan oleh Feng Luan adalah untuk menarik para ahli dan menarik orang untuk tinggal di kota Kekaisaran Naga Phoenix. Kota Kerajaan Naga Phoenix, yang telah diperluas 10 kali lipat, dapat menampung lebih dari 10 juta orang. Namun, populasinya hanya kurang dari 2 juta. Dinasti Naga Phoenix sangat membutuhkan banyak orang, ahli, dan kelompok tentara bayaran untuk tinggal di kota. Apalagi mereka diberikan perlakuan yang sangat baik. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi banyak orang luar. Energi spiritual dan keamanan kota Kekaisaran Naga Phoenix bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota lain. Selanjutnya, bergabung dengan dinasti Naga Phoenix akan membawa manfaat besar. Jika seseorang memiliki kekuatan, seseorang bahkan bisa menjadi seorang pejabat. Ini membuat banyak orang sangat tergoda. Anggota kelompok tentara bayaran dari negara-negara sekitar dengan bersemangat meminta informasi satu persatu. Adapun ahli dan ahli sekte dari negara lain, mereka tidak peduli dengan mereka dan terus masuk. Meskipun energi spiritual di kota kerajaan Naga Phoenix lebih melimpah dan jauh lebih aman dibandingkan dengan kota kerajaan lainnya, itu tidak terlalu menarik bagi mereka yang memiliki keluarga yang kuat. Keluarga dan sekte mereka juga memiliki formasi mereka sendiri, sehingga energi spiritual bahkan lebih melimpah daripada energi spiritual di kota kerajaan Naga Phoenix. Namun, Feng Luan tidak mengharapkan keluarga dengan seniman bela diri yang mendalam untuk menetap di kota kerajaan Dragon Phoenix, jadi dia tidak peduli dengan pikiran mereka. Begitu banyak orang. Ketika Wang Xian sedang berjalan di jalan baru, pandangannya menyapu sekeliling. Wajahnya dipenuhi keheranan. Ketika Wang Xian datang beberapa hari yang lalu, jumlah orang di seluruh kota kerajaan Dragon and Phoenix masih sangat sedikit. Hanya dalam beberapa hari, setidaknya ada ratusan ribu orang yang datang ke sini. Sepertinya pelelangan ini masih sangat menarik. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis dan mempercepat langkahnya saat dia berjalan menuju lokasi rumah lelang. Rumah lelang terletak di distrik Timur Naga dan Phoenix Royal City yang baru dibangun. Seluruh rumah lelang menempati area seluas 2.000 meter.
Rumah lelang besar bisa menampung 50.000 sampai 60.000 orang. Skala rumah lelang ini sudah dianggap langka. Feng Luan telah menghabiskan banyak usaha untuk pelelangan ini. Itu adalah rumah lelang besar. Adapun barang-barang yang dilelang, itu adalah harta langka. Di antara mereka, yang paling berharga adalah garis keturunan binatang iblis Wangxian dari tingkat pertama tingkat kekosongan tembus pandang, diikuti oleh garis keturunan binatang buas tingkat void tembus pandang setengah langkah. Selain dua garis keturunan ini, ada juga senjata dan ramuan dari tingkat kekosongan tembus pandang. Selain itu, untuk menarik para ahli kelas atas dari alam transendensi, Feng Luan mengeluarkan lebih dari 100 set senjata transendensi setengah langkah Citra Void Tier dan set transendensi tingkat 9. Semuanya adalah set terbaik. Selain dari set senjata, ada juga berbagai eliksir kelas atas dari dunia transendensi yang dikirim oleh klan Fire Cloud Sparrow. Sebanyak beberapa ribu item telah dilelang. Itu juga karena begitu banyak harta sehingga mereka mampu menarik begitu banyak ahli. HMPH, dia berani mendirikan dinasti sendiri hanya dengan kota kecil. Arogan sekali. Di pintu masuk timur Dragon Phoenix Imperial City, 7 hingga 8 pemuda mengendarai macan tutul sepanjang 4 meter dan memasuki Dragon Phoenix Imperial City. Di tengah, seorang pemuda berambut merah menyala melihat rekrutmen di pintu masuk dan mengungkapkan ekspresi dingin. Hehe, susunan perlindungan kota di kota kerajaan Naga Phoenix tidak bisa dibandingkan dengan banyak kota kerajaan. Terlebih lagi, skala pelelangan ini sangat besar sehingga dinasti ini tidak sederhana. Di samping pemuda berambut merah berapi-api, seorang gadis kurus menaksir sekelilingnya dan berkomentar sambil tersenyum. Apa istimewanya tempat kecil? Pemuda berambut merah berapi-api mengungkapkan ekspresi dingin, wajahnya penuh penghinaan. Hehe, Xing Tianyi, tempat ini sepertinya pernah menjadi wilayah kerajaan bintang bulanmu. Seorang pemuda di depan menoleh dan berkata dengan sedikit cibiran. Sebuah kota kecil tidak ada artinya bagi kerajaan bintang bulan kita. Ekspresi Xing Tian menjadi gelap, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi dengan ekspresi dingin. Auman mengaum. Tepat pada saat ini, raungan rendah binatang buas tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Ah fu, 7 hingga 8 pemuda yang duduk di Holer Leopard meraung pelan. Mereka jelas sedikit ketakutan. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan musuh alami mereka. Haha, semuanya dari Sekte 6 Elemen, lama tidak bertemu. Pada saat ini, suara provokatif terdengar dari belakang. Itu sekelompok orang menyebalkan dari klan Fang. Wajah para pemuda yang menunggang macan tutul menggelap saat mereka melihat ke belakang dengan dingin. Kalian sekelompok orang benar-benar keras kepala. Bukankah Anda baru saja melumpuhkan salah satu anggota klan Anda? Mengapa Anda begitu gigih? Pemuda yang memimpin kelompok itu menoleh dan melihat kelompok beranggotakan 5 orang di belakangnya dengan ekspresi dingin. Du Fei Chen, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Kalau tidak baik jika aku bertemu denganmu saat kau sendirian. Mereka berlima perlahan berjalan di atas binatang buas yang melahap guntur mereka. Mereka menatap dingin pada pemuda di depan dan berkata dengan dingin. Kamu benar-benar mengira aku takut padamu. Du Fei, yang duduk di depan, menatap mereka berlima dengan muram. Klan Fang, kamu benar-benar mengira kami takut padamu. Perhatikan di sini. Xing Tianyi memandang mereka berlima dan berkata dengan dingin. Di sini. Jika saya tidak salah, tempat ini adalah kerajaan Naga Phoenix. Apa hubungannya denganmu, Xing Tianyi? Haha, kudengar tempat ini dulunya adalah wilayah kerajaan bintang bulanmu, tapi langsung dirobohkan oleh seseorang. Haha. Pemuda di belakang kelompok 5 tiba-tiba berbicara dengan ejekan, matanya penuh dengan ejekan. Anda, ekspresi Xing Tian sedikit berubah, dan dia menatapnya dengan ekspresi malu. Apa, haha? Saya datang untuk melihat domain kerajaan bintang bulan Anda. Ah, tampaknya itu bahkan lebih baik daripada kota kekaisaran kerajaan bintang bulan Anda. Saat pemuda itu berbicara, dia tertawa keras. Mengendarai Lightning Devouring Beast, dia langsung menyerang ke depan, tawanya menyebar jauh dan luas. 4 pemuda lainnya juga memandangnya dengan ekspresi mengejek, langsung melampaui 8 dari mereka saat mereka menuju ke lokasi pelelangan. Teman-teman yang terkutuk, wajah Xing Tian menunjukkan jejak kemarahan. Tubuhnya bergerak sedikit dan macan tutul Hulei yang dia duduki juga menambah kecepatannya. Orang-orang dari klan Fang ini benar-benar berpikir bahwa kita takut pada mereka. Pemuda lainnya juga memiliki ekspresi jelek dan juga meningkatkan kecepatan mereka. Jalan-jalan kota kerajaan Dragon Phoenix sangat lebar. Ada juga trotoar, jalur kereta, dan jalur menunggang binatang. Jalur menunggang binatang itu sangat lebar.
Lebarnya hampir 20 meter, cukup untuk 4 hingga 5 meter atau bahkan binatang yang lebih besar untuk berlari. Namun, dalam keadaan normal, dilarang mengendarai binatang dengan cepat di kota. Ada begitu banyak tunggangan. Masing-masing dari mereka terlalu kuat. Selama 2 hari terakhir, ada terlalu banyak ahli menakutkan yang datang ke kota kerajaan naga Phoenix kita. Bahkan ada banyak kelompok tentara bayaran yang menanyakan kondisi kehidupan kami di sini. Sepertinya mereka ingin bergabung dengan kota kerajaan naga Phoenix kita. Ini semua berkat yang mulia Ratu. Kudengar sebentar lagi, kota kerajaan naga Phoenix kita akan memiliki banyak warga baru. Di dalam kota kerajaan naga Phoenix, warga melihat kelompok tentara bayaran ahli dari berbagai negara di wilayah Liu Hai di jalan-jalan dan mengungkapkan senyum di wajah mereka. Terutama tunggangan binatang itu. Meskipun mereka memancarkan aura yang kuat, mereka masih membuat banyak warga menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Aku bertanya-tanya berapa banyak batu roh yang bisa dijual oleh telur peliharaan dan garis keturunanku. Batu roh ini bisa digunakan untuk meningkatkan istana naga. Wang Xian berdiri di depan rumah lelang besar dan melihat ke rumah lelang setinggi 30 meter. Senyum muncul di wajahnya. Dia tidak berencana menggunakan batu roh untuk pelelangan ini. Sebaliknya, dia ingin menggunakan semuanya untuk meningkatkan kekuatan istana naga. Adapun peningkatan levelnya, dia akan memikirkan cara di masa depan. Turunkan kecepatanmu. Tolong turunkan kecepatan binatang buasmu. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba mendengar suara keras. Suara itu terdengar familiar. Haha, kamu adalah sampah dari Sekte 6 Elemen. Kamu masih sedikit lemah. Pada saat ini, suara arogan terdengar. Auman mengaum. Setelah itu, raungan binatang buas terdengar. Ah! Namun, bersamaan dengan raungan Fierce Beast, tangisan menyedihkan terdengar. Binatang buas itu kehilangan kendali dan menabrak seseorang. Itu adalah kebanggaan muda dari Sekte 6 Elemen dan klan Fang. Itu mereka. Saya tidak menyangka mereka akan datang juga. Garis darah tingkat interpretasi kosong, telur hewan peliharaan tingkat setengah tingkat interpretasi kosong, dan peralatan itu semuanya sangat menarik bagi mereka. Suara-suara orang berbicara bisa terdengar dari sekitarnya. Sebagian besar orang di sekitar rumah lelang berasal dari negara lain. Banyak dari mereka berasal dari kuburan para demi-human. Mereka segera mengenali kelompok pemuda itu. Wang Xian menoleh dan segera melihat sekelompok pemuda mengendarai binatang buas. Di trotoar, seorang pria parubaya terbaring di tanah dengan darah di seluruh wajahnya. Seluruh tubuhnya berwarna hitam. Jelas bahwa binatang buas yang kehilangan kendali itu secara tidak sengaja berlari ke trotoar dan menyerang pejalan kaki di samping. Binatang mengamuk telah melukai seseorang. Cepat kendarai tunggangan Anda di Imperial City Naga Phoenix kami. Turun dan ikuti kami ke mansion Tuan Kota. Di tengah jalan, Feng Lingtian dan Liu Qing, yang telah memperoleh garis keturunan binatang iblis dari klan Mata Angin, memimpin sekelompok penjaga kota dan meneriaki Xing Tianyi dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Sampah! Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan binatangmu sendiri. Sampah adalah sampah. Anda bahkan tidak dapat mengontrol tunggangan Anda sendiri. Sungguh memalukan bagi Sekte 6 Elemen. Insiden mendadak di jalan di depan pelelangan menarik perhatian semua orang. Ketika 5 pemuda klan Fang melihat penjaga kota menatap mereka dengan dingin, mereka mengejek Xing Tianyi dengan jijik. Kalian! Wajah Xing Tianyi dipenuhi amarah saat dia dengan dingin menyapu pandangannya ke arah mereka berlima. Turun segera! Feng Lingtian dan Liu Qing menatap Xing Tianyi yang mengendarai macan tutul guntur dan memperingatkannya dengan dingin. Tatapan mereka menyapu para pemuda lainnya dan dengan cara yang sama berteriak, kalian juga turun. Penjaga kota, kami tidak menabrak siapapun. Hanya sampah yang tidak bisa mengendalikan tunggangan mereka dengan benar dan menabrak orang. Beberapa pemuda dari klan Fang duduk di atas dengan senyum di wajah mereka saat mereka berbicara dengan Feng Lingtian dan yang lainnya. Ketika Xing Tian mendengar kata-kata mereka, ekspresinya berubah sedikit jahat. Old Hu, tidak bagus, lukanya sangat serius. Guntur macan tutul ini adalah binatang transenden peringkat 9. Kultivasi Old Hu hanya berada di peringkat 8 transenden. Bahkan jika dia tersentuh olehnya, dia akan terluka parah. Orang pembawa sial, penjaga kota, kalian harus membela kami saudara. Kami berjalan baik-baik saja di sini, tapi kami langsung diserang oleh monsternya. Di samping, 3 pemuda memiliki ekspresi jelek. Mereka memelototi Xing Tianyi dengan amarah saat mereka menggeram. Di lapangan, vitalitas pria parubaya itu sangat lemah. Pria parubaya memberinya beberapa pil secara berurutan, tetapi mereka hanya mampu meringankan beberapa lukanya.
Kalian semua diam. Dia tidak berani mengatakan apa-apa tentang ejekan klan Fang, tetapi anggota kelompok tentara bayaran sampah sebelum dia berani meneriakinya. Mereka mencari kematian. Apa? Begitu sombong. Orang ini sangat sombong. Binatang buasnya sendiri menabrak seseorang, dan dia masih berani menjadi begitu sombong. Set, kalian semua, kecilkan suaramu. Kelompok mereka mengendarai binatang buas kelas 9 yang luar biasa, dan melihat pakaian di tubuh mereka. Murid dari Sekte 6 Elemen, jangan mencari masalah. Beberapa orang di sekitarnya sedikit marah saat melihat sikap arogan Xing Tianyi. Namun, kebanyakan dari mereka menonton dari samping. Hal ini menyangkut para murid dari Sekte 6 Elemen. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka campur tangan. Sekte 6 Elemen adalah sekte yang bahkan lebih kuat dari banyak kerajaan. Orang yang akan tutup mulut adalah kamu. Segera ikuti kami ke rumah Tuan Kota. Jika tidak, jangan salahkan kerajaan naga dan Phoenix kami karena tidak sopan. Ketika Feng Lingtian melihat betapa sombongnya dia, ekspresinya menjadi sedikit canggung. Apakah dia memandang rendah mereka? Bukankah kita baru saja menabrak sampah? Di sini, segera pergi dari pandangan kami. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Xing Tian melirik Feng Lingtian dengan ekspresi dingin. Dengan gerakan lengannya, tetesan cairan yang mengandung energi spiritual yang menakutkan muncul di tangannya. Ada total 5 tetes, dan setiap tetes cairan spiritual mengeluarkan kilau putih yang memenuhi radius 1 meter. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkannya langsung ke pria parubaya yang terbaring di tanah. Cairan spiritual, ini cairan spiritual dari makam Ladyboy. His, 5 tetes cairan spiritual setara dengan lebih dari 1 juta batu spiritual kelas menengah. Pria parubaya itu tercengang saat melihat 5 tetes cairan spiritual. Kami tidak kekurangan cairan roh ini. Saya ambil. Kalau tidak, jika Anda tidak memiliki cairan roh, Anda akan kehilangan hidup Anda. Seorang pria parubaya melihat cairan roh dan menatap Xing Tianyi dengan ekspresi gelap. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang pemuda dari Sekte 6 Elemen memandangnya dengan jijik dan memperingatkannya dengan acuh tak acuh. Ambil dan hilang. Jika Anda tidak puas, datanglah ke kuburan demi Human dan cari Sekte 6 Elemen kami. Seorang gadis Sekte 6 Elemen berkata sambil tersenyum. 6 Elemen Sekte. Murid pria parubaya sedikit berkontraksi saat mereka saling memandang. Mereka mengambil 5 tetes cairan roh dengan ekspresi malu dan membantu pria parubaya yang terluka itu. Feng Lingtian dan Liu Qing mengerutkan kening saat mereka melihat pria parubaya yang terluka itu. Enyahlah. Kami ingin berpartisipasi dalam lelang yang diselenggarakan oleh negara Anda. Mengapa? Apakah Anda masih ingin menangkap kami? Xing Tianyi melihat bahwa penjaga kota masih mengepung mereka dan meneriaki mereka dengan marah. Segera panggil prajurit tentara naga dan Phoenix. Feng Lingtian dan Liu Qing saling memandang dan berkata kepada seorang penjaga kota di samping. Setelah mereka selesai berbicara, mereka melihat ke arah Xing Tianyi dan berkata, jika Anda melanggar aturan kerajaan naga dan Phoenix kami, Anda harus membayar harganya. Kami sudah menyelesaikan masalah ini. Apalagi yang kalian inginkan dari orang-orang yang menyusahkan? Xing Tianyi mengerutkan kening dan menatap mereka berdua dengan dingin. Usir mereka segera. Saat ini, Wang Xian, yang berdiri di samping, berjalan mendekat. Dia memandang pria parubaya yang terluka dan 5 tetes cairan spiritual di samping pria parubaya itu. Matanya terbakar oleh gairah. Dia menoleh ke Xing Tianyi dan berkata dengan dingin. Saudara ipar, Tuan Wang. Ketika Feng Lingtian, Liu Qing, dan yang lainnya melihat Wang Xian, mata mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka berteriak dengan tergesa-gesa. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Dia melihat 8 orang dari 6 elemen sekte dan 5 orang dari klan Fang. Usir mereka semua dan larang mereka memasuki kota. Katanya langsung. Apa? Xing Tianyi dan yang lainnya sedikit terkejut. Ekspresi mereka berubah dingin seketika. Bahkan 5 orang dari klan Fang sedikit terpana. Ekspresi mereka berubah suram perlahan. Mengusir kami. Kerajaan Naga dan Phoenix Anda berani mengusir kami. Seorang pria muda dari Sekte 6 Elemen menatap Wang Xian dengan dingin. Mengapa mereka tidak berani? Wang Xian tertawa mengejek. Haha, baiklah, baiklah. Kami akan berdiri di sini. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengusir kami. Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, Xing Tian, yang berada di samping, tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Mereka adalah murid dari Sekte 6 Elemen. Dia juga pangeran kerajaan bintang bulan.
Dia ingin melihat bagaimana tempat kecil seperti ini berani mengusir mereka. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Suara mendesing. Saat ini, sosok Wang Xian bergerak. Dengan kecepatan yang menakutkan, dia muncul di samping Xing Tianyi dalam sekejap. Kekuatan mengerikan mendarat di tubuhnya. Xing Tianyi tidak menyangka Wang Xian akan menyerangnya secara langsung. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Namun, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengelak. Mengaum, mengaum. Thunder Leopard, yang sedang duduk di kursinya, melihat Wang Xian menyerang tuannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bang! Namun, saat telapak tangan Wang Xian mendarat di tubuh Xing Tianyi, telapak tangannya juga langsung mendarat di tanah. Mengaum, mengaum. Kekuatan fisik yang mengerikan mendarat di Thunder Leopard. Binatang buas tingkat 9 yang luar biasa ini mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Kepalanya hancur berkeping-keping. Kekaisaran Naga dan Phoenix menyambut baik teman manapun yang datang, tetapi mereka tidak menyambut siapapun yang tidak mematuhi aturan. Menurut aturan kota kerajaan Naga dan Phoenix, binatang buas akan kehilangan kendali dan menyerang orang di kota. Mereka akan membunuh binatang buas dan mengusir pemiliknya. Suara acuh tak acuh Wang Xian terdengar. Sementara itu, tubuh Xing Tianyi mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan yang kuat menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Apa? Ketika Wang Xian bergerak, butuh waktu kurang dari 1 detik baginya untuk menyelesaikannya. 7 pemuda lainnya dari Sekte 6 Elemen baru saja bereaksi ketika mereka melihat Xing Tian satu mendarat dengan keras di tanah tidak jauh dan menyemburkan darah. Adapun macan tutul petir di bawah selangkangannya, jatuh ke tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Semua orang di sekitar mereka tersentak saat melihat pemandangan ini. Kekuatan yang sangat kuat. Dia membunuh macan tutul Hulei yang berada di level 9 luar biasa dalam sekejap dan melukai para putra bangga dari luar biasa level 9. Kekuatannya sangat kuat. Setidaknya ada puluhan ribu orang berkumpul di sekitar rumah lelang. Mereka memandang Wang Xian dengan ketakutan di mata mereka. Dia harus berada di ranah interpretasi setengah langkah yang hampa. Dia sangat muda dan sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia dianggap sebagai putra kesayangan langit di wilayah laut yang mengalir. Saya ingin tahu apakah dia bisa berada di peringkat 10 besar. Di sebuah restoran di samping jalan, seorang lelaki tua berbaju putih membelai janggutnya dan berkata dengan kekaguman di matanya. 10 teratas. Bagaimana pemuda elit seperti itu bisa berada di kerajaan naga Phoenix kecil? Tuan, apakah dia seorang pembudidaya garis keturunan atau pembudidaya biasa? Di samping, seorang pria dan seorang wanita memandang Wang Xian dan bertanya pada pria tua itu. Menilai dari kidan darahnya, dia seharusnya menjadi seorang kultivator garis keturunan. Aku hanya tidak tahu garis keturunan apa yang dia miliki. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Oh, jadi dia adalah seorang kultivator garis keturunan. Ketika pria dan wanita itu mendengar kata-kata pria parubaya itu, mereka menggelengkan kepala perlahan dan tidak menganggapnya serius. Hehe, pria tua itu juga tersenyum tipis dan memalingkan muka. Para pembudidaya ortodoks secara naluriah memandang rendah para pembudidaya garis keturunan. Penggarap garis keturunan memiliki keterbatasan garis keturunan mereka. Begitu mereka mencapai puncak garis keturunan mereka, mereka tidak akan bisa membuat kemajuan apapun di masa depan. Namun, bagi para ahli yang benar-benar diberkati dan ambisius, garis keturunan hanyalah jalan yang dipilih oleh yang lemah. Yang benar-benar kuat akan memilih dao besar yang tak ada habisnya, dan hanya jalan ini yang memungkinkan mereka berdiri di puncak benua yang luar biasa. Selanjutnya, di wilayah laut yang mengalir saat ini, tingkat garis keturunan tertinggi adalah tingkat keempat dari tingkat kekosongan yang dalam. Adapun mereka dengan garis keturunan yang lebih tinggi, tidak ada. Meskipun tingkat keempat dari tingkat kekosongan yang mendalam itu kuat, itu tidak terlalu tinggi bagi para ahli yang berbakat dan ambisius itu. Oleh karena itu, mereka secara naluriah meremehkan pembudidaya garis keturunan. Favorit Bloodline Heaven tidak bisa disebut favorit surga. Beraninya kamu menyerang murid dari Sekte 6 Elemen kami. Saya pikir Anda mencari kematian. 7 pemuda lainnya dari Sekte 6 Elemen bereaksi dan dengan cepat berjalan ke sisi Xing Tianyi. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Wang Xian. Suatu tempat memiliki aturannya sendiri. Di Kekaisaran Naga dan Phoenix, Anda harus mematuhi aturan Kekaisaran Naga dan Phoenix. Anda tidak akan dapat menginjak-injak Anda hanya karena Anda adalah Sekte 6 Elemen. Wang Xian menatap dingin pada para pemuda dari Sekte 6 Elemen. Tuan Muda Wang, Tuan Muda Wang. Saat ini, tentara terbang satu per satu.
Di antara mereka adalah dua jenderal yang berada di tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Mereka menyapa Wang Xian dengan hormat saat melihatnya. Meskipun Wang Xian tidak memiliki posisi apapun di kerajaan naga dan Phoenix, semua orang tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan ratu mereka. Bahkan Mang Hong, Yan Wenshan dan yang lainnya harus memanggilnya sebagai tuan muda dengan hormat. Lemparkan mereka keluar, Wang Xian mengangguk dan berkata kepada para prajurit. Ini Tuan Muda Wang. Lebih dari 10 tentara mengangguk dan menatap dingin pada 8 orang dari Sekte 6 Elemen. Apakah kami akan mengusirmu, atau kamu akan pergi sendiri? Seorang jenderal menatap mereka dan berkata tanpa ekspresi. Dinasti Naga Phoenix, bagus, sangat bagus. 8 pemuda dari Sekte 6 Elemen memiliki ekspresi yang sangat jelek. Mereka datang jauh-jauh ke sini untuk membeli beberapa senjata dan pil obat. Pada akhirnya, mereka langsung diusir, membuang waktu setengah bulan. Ini menyebabkan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Terutama karena pihak lain tidak memberikan wajah apapun kepada 6 elemen sekte, itu membuat mereka semakin marah. Ditatap oleh para ahli dari tentara naga dan Phoenix, 8 orang dari Sekte 6 elemen tampak sangat malu. Mereka membantu Xing Tianyi berdiri dan duduk di Spirit Beast. Kemudian, mereka keluar dengan wajah muram. Jika mereka ingin dihukum sesuai aturan kota, jika mereka tidak menerima hukuman, mereka bisa pergi. Wang Xian menoleh untuk melihat 5 orang dari klan Fang dan berkata dengan wajah tenang. Ketika 5 pemuda dari klan Fang melihat 8 orang dari Sekte 6 Elemen diusir, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Kekaisaran Naga Phoenix kecil benar-benar berani mengusir murid-murid dari Sekte 6 Elemen. Ini adalah Sekte 6 Elemen yang kuat. Meskipun mereka bukan murid inti, mereka masih mewakili Sekte 6 Elemen. Haha, saudara ini benar-benar luar biasa. Kami akan menerima hukuman. 10 tetes cairan spiritual ini akan menjadi harga yang harus kita bayar untuk kecerobohan kita di Kerajaan Naga Phoenix. Seorang pemuda yang berdiri di tengah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian tangannya, 10 tetes cairan spiritual terbang ke tangan Wang Xian. Saat dia berbicara, dia menangkupkan tangannya ke arah para prajurit. Saya harap semua orang bisa mematuhi aturan Kerajaan Naga dan Phoenix. Meskipun Naga dan Phoenix Empire kecil, itu jelas bukan sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh sembarang orang. Wang Xian mengangguk lemah dan memberi isyarat kepada para prajurit. Tentu saja, pria muda dari klan Fang mengangguk sambil tersenyum. Setelah sekelompok tentara pergi, kelima pemuda dari klan Fang juga pergi dengan senyuman di wajah mereka. Meskipun Kekaisaran Naga dan Phoenix tidak memberikan wajah kepada klan Fang, 8 orang dari Sekte 6 Elemen berada dalam kondisi yang lebih buruk. Ketika mereka memikirkan 8 dari mereka, 5 orang dari klan Fang malah tertawa. Kakak ipar masih yang terbaik. Pak, Feng Lingtian dan Liu Qing berjalan mendekat dan berkata kepadanya dengan sikap menjilat. Baiklah, berkultivasi dengan baik. Di masa depan, tidak ada dari kalian yang perlu takut. Wang Xian berkata kepada Feng Lingtian sambil tersenyum. Jangan khawatir, kakak ipar. Saya berkultivasi sepanjang malam setiap malam. Tidak akan lama lagi aku bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang bisa mengguncang seluruh wilayah. Kata Feng Lingtian dengan percaya diri. Baiklah, kalian bisa melanjutkan patroli kalian. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Dia melihat cairan spiritual di tangannya dan matanya berbinar. Baiklah, kakak ipar. Feng Lingtian pergi sambil tersenyum. Tuan Wang masih sangat mendominasi. Hehe, tidak peduli apa identitasmu, kamu harus mematuhi aturan di sini ketika kamu datang ke Naga dan Kekaisaran Phoenix kami. Tuan Wang jarang muncul di kota selama periode waktu ini. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Akan sangat bagus jika Tuan Wang bisa menjadi pejabat tinggi di Kerajaan Naga dan Phoenix kita. Di sekitarnya, beberapa warga Kekaisaran Naga dan Phoenix memandangi sosok Wang Xian dan berbicara dengan hormat. Beberapa orang dari negara lain menilai Wang Xian dengan takjub. Memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda sangatlah langka bahkan di negara mereka. Pada saat ini, Wang Xian melihat cairan spiritual di tangannya dan membuat keputusan di dalam hatinya. Cairan spiritual 700 kristal naga dapat diekstrak dari energi naga. Setetes cairan spiritual ini setara dengan menelan makhluk air tingkat 7 yang luar biasa. Itu setara dengan Spike Naga yang menerima misi untuk membunuh pembangkit tenaga listrik level 5 yang luar biasa. Sekarang dia membutuhkan lebih dari 100 juta kristal naga untuk naik level, cairan spiritual adalah pilihan yang bagus. Saat ini, sumber daya yang dibutuhkan Wang Xian untuk naik level terlalu besar.
Jika dia melahap binatang buas dan binatang iblis di lautan, dia akan membutuhkan lebih dari 200.000 tingkat 7 binatang buas dan binatang iblis yang luar biasa. Konsep macam apa ini? Ini tidak mungkin. Sebelum dia bisa melahap begitu banyak binatang buas tingkat 7 yang luar biasa, dia mungkin menghadapi keberadaan yang bahkan lebih menakutkan yang akan melahapnya. Beberapa hari yang lalu, ketika Wang Xian mengetahui tentang kuburan manusia iblis, dia sedikit tergoda. Namun, Wang Xian tidak mengkonfirmasi pada saat itu karena kuburan manusia iblis setidaknya berjarak 10 hari dari kota kerajaan Naga Phoenix. Dia harus melakukan perjalanan melalui banyak tempat di sepanjang jalan dan itu sangat berbahaya. Terlebih lagi, begitu dia keluar, dia membutuhkan setidaknya setengah tahun, atau bahkan 1 tahun, untuk kembali. Ini menyebabkan dia sedikit ragu. Namun, ketika dia melihat cairan spiritual, Wang Xian mengambil keputusan. Dia harus keluar dan menjelajah. Selanjutnya, dia harus keluar dan menjelajah sendiri. Kekuatannya saat ini mendekati level pertama dari tingkat kekosongan Sitraf. Di Istana Naga, bahkan Ao Yao jauh lebih rendah darinya. Membawa Ao Yao dan yang lainnya tidak akan banyak berguna. Sekarang, akan lebih baik bagi Dragon Spur dan Dragon Palace untuk berkembang secara mandiri. Ayo segera berangkat. Sudah diputuskan kalau begitu. Wang Xian membuat keputusan cepat. Dia melihat ke rumah lelang yang sudah membuka pintunya dan tidak masuk. Ayo pergi dan ucapkan selamat tinggal pada mereka. Wang Xian berpikir sendiri dan segera berjalan menuju lokasi Feng Luan. Dia tidak perlu mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Fengying lagi. Sebulan yang lalu, Zhang Fengying mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia akan pergi menjelajah. Kemudian, dia menghilang. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk pergi ke makam demi Human? Di sana sangat berbahaya. Di kediaman wali kota, Feng Luan mengerutkan kening saat melihat Wang Xian dan berbicara kepadanya. Aku sudah memutuskan. Saat ini, saya membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk meningkatkan level kultivasi saya. Saya harus keluar dan menjelajah. Wang Xian mengangguk berat pada Feng Luan. Perkembangan lonjakan naga mencapai kemacetan. Bahkan jika itu bisa menempati pasar pembunuh di 1 atau 2 negara, itu masih belum cukup baginya untuk meningkatkan levelnya. Karena itu, ia harus menyelesaikan masalah sumber daya sendiri. Baiklah. Feng Luan menatapnya dan mengangguk dengan cemberut. Su Qing dan Istana Naga ingin kamu menjaga mereka selama periode waktu ini. Batu spiritual untuk pelelangan akan diserahkan kepada Perdana Menteri Gui. Wang Xian terus berbicara dengannya. Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Saya telah berada di Istana Naga selama lebih dari 2 bulan. Tidak banyak yang bisa dilakukan di sini. Anda harus pergi secepat mungkin. Wang Xian tersenyum dan berkata padanya. Baiklah, kamu harus kembali dengan selamat. Feng Luan menatapnya dan berkata dengan serius. Jangan khawatir. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Dia melambai padanya dan terbang ke Istana Naga. Perdana Menteri Gui, saya akan melakukan perjalanan panjang untuk periode waktu berikutnya. Saya akan kembali dalam setengah tahun atau lebih. Aku akan menyerahkan urusan Istana Naga kepadamu. Wang Xian kembali ke Istana Naga dan menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Jangan khawatir. Dengan kehadiran pemimpin mata suku angin Muzesen, kekuatan Istana Naga kita tidak lemah. Perdana Menteri Gui segera menjawab dengan hormat. Ya, Anda bisa berdiskusi dengan pejabat sipil tentang semua perkembangan. Juga, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mencari Feng Luan. Wang Xian mengangguk dan terus berbicara dengannya. Dia kemudian menginstruksikan beberapa pertanyaan lagi. Perdana Menteri Gui mendengarkan dari samping dan menghafalnya satu persatu. Setelah Wang Xian memberikan instruksinya, dia pergi ke Istana Naga dan menghentikan budidaya beberapa gadis. Kemudian, dia memberitahu mereka tentang hal itu. Meskipun beberapa gadis enggan pergi, mereka tidak berusaha membujuk mereka untuk tetap tinggal. Mereka juga siap memasuki kultivasi mendalam setelah Wang Xian pergi. Bakat para gadis semuanya lebih kuat dari anggota Istana Naga. Kemampuan mereka meningkat dengan sangat cepat. Wang Xian berjalan di langit di atas Istana Naga dan melihat ke bawah ke istana besar itu. Sayang sekali level 9 naga terlalu rendah. Mereka tidak bisa menarik diri untuk terbang di langit. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri saat dia memindai seluruh Istana Naga. Istana Naga relatif luas. Hanya ada sekitar 3.000 anggota di Istana Naga yang meliputi area seluas 80 km. Itu memang relatif kecil. Itu hanya sedikit lebih hidup di gerbang utara Istana Naga. Ada ras yang aneh di sini. Itu juga ras yang diabaikan Wang Xian terakhir kali.
Ras Kepiting Pembunuh. Sejak mereka menaklukkan pemimpin ras Kepiting Pembunuh, ras Kepiting Pembunuh telah tinggal di Istana Naga. Sekarang, total ada lebih dari 20.000 kepiting pembunuh. Mereka bisa memasuki tubuh pemimpin kepiting pembunuh, Kepiting Ao. Saat mereka bermigrasi ke Istana Naga, Kepiting Ao sedang bertelur di Istana Naga. Oleh karena itu, dia tidak meningkatkan kekuatannya. Saat ini, Ao Crab hanya berada di level 3 alam luar biasa. Namun, dia memiliki lebih dari 20.000 bawahan. Kepiting pembunuh mirip dengan ras Zerg. Wang Xian menempatkan mereka di Istana Naga dan membiarkan mereka berkultivasi dengan bebas. Dia menyapu pandangannya ke Istana Naga dan terbang ke kejauhan. Setelah berlari keluar dari lautan, Wang Xian terbang beberapa ribu meter ke udara dengan sebuah peta di tangannya. Ini adalah peta wilayah laut yang mengalir yang diberikan Feng Luan kepadanya. Peta itu tidak terlalu jelas. Hanya ada lokasi kerajaan yang kasar. Namun, ini sudah cukup. Aku akan keluar dan menjelajah sendiri. Haha, sudah lama sejak aku merasakan perasaan yang menyenangkan. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Ini membuatnya merasakan kegembiraan dan kegembiraan yang sama seperti ketika dia baru saja mendapatkan sistem naga ilahi untuk menjelajahi lautan. Terbang di ketinggian beberapa ribu meter, kota kerajaan naga Phoenix di bawah semakin mengecil. Sosok Wang Xian bergerak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Benua yang luas dan luar biasa muncul di depan matanya. Itu seperti ketika Wang Xian pertama kali datang ke lautan luas. Kemanapun dia pergi dipenuhi dengan hal-hal baru. Dia terus terbang ke depan. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini yang melampaui kekuatan luar biasa, kecepatan terbangnya meningkat pesat. Dalam 1 jam, dia bisa terbang sekitar 1000 km. Namun, luas benua yang luar biasa itu lebih dari 100 kali luas bumi. Luas lautan yang mengalir jauh lebih besar dari bumi. Setelah terbang selama 5 jam, Wang Xian telah meninggalkan wilayah kerajaan Star Moon dan tiba di dinasti lain. Di bawahnya, sebuah kota dengan cepat lewat. Dibandingkan dengan kota-kota yang dihuni manusia, luas hutan belantara itu ratusan atau ribuan kali lebih besar dari kota-kota yang dihuni manusia. Binatang buas merajalela dan binatang iblis mendatangkan malapetaka. Seluruh benua supernatural tampak sangat sunyi. Jumlah manusia mungkin kurang dari 1/10 dari 1/10 dari 1/10 dari 1/10 dari jumlah binatang buas. Kicau, kicau. Pada saat ini, kicauan burung dan hewan tiba-tiba datang dari depan. Suara itu sangat keras dan bergema di seluruh langit. Di bagian bawah, binatang buas buru-buru bersembunyi. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke depan. Itu adalah sekelompok burung dan binatang yang benar-benar berwarna merah dan memancarkan api. Ada lebih dari 200 burung yang menyala. Masing-masing berukuran sekitar 7 hingga 8 meter. Kekuatan rata-rata burung-burung ini berada di sekitar level 8 dari alam supernatural. Flaming Bird di tengah memiliki kekuatan level 9 dari alam supernatural. Sangat berbahaya untuk melintasi beberapa kota di alam liar tanpa kekuatan level 9 yang luar biasa. Tanpa kekuatan ahli ranah interpretasi kosong, terbang di langit hanyalah merayu kematian. Wang Xian mengingat apa yang dikatakan Feng Luan kepadanya saat itu. Sekarang, sepertinya itu benar. Para pemuda luar biasa yang datang dari kuburan demi Human dan Iblis semuanya mengendarai tunggangan yang pandai berlari di darat. Tidak ada tunggangan terbang sama sekali. Ini karena sangat mudah untuk bertemu dengan kelompok burung dan binatang saat terbang di langit. Begitu mereka bertemu dengan mereka, akan sulit untuk berurusan dengan mereka tanpa pembangkit tenaga listrik di tingkat kekosongan yang dalam. Wang Xian tidak mengelak saat melihat burung dan binatang buas terbang ke arahnya. Tubuhnya bergetar dan banyak pedang es muncul di sekelilingnya. Setiap pedang es memancarkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Pergi. Wang Xian melihat gelombang panas yang sangat besar menuju ke arahnya. Dengan lambaian lengannya, banyak pedang air menyerbu ke arah kelompok burung yang menyala-nyala. Kicau-kicau, kicau-kicau. Ketika burung terbang melihat pedang es yang menakutkan, mereka mengeluarkan suara yang cepat. Namun, perbedaan antara kelompok Flaming Bird Beast dan Wang Xian terlalu besar. Pedang es itu sangat dingin sehingga menembus tubuh binatang burung yang menyala itu dengan mudah. Sayang sekali aku hanya bisa meningkatkan energi nagaku dengan melahap makhluk air. Makhluk lain tidak bisa. Wang Xian terbang dengan cepat dan menyimpan semua mayat binatang burung yang menyala ke dalam cincin interspatialnya. Tanpa ragu, dia terbang ke arah kuburan manusia iblis sekali lagi. Wang Xian tidak berhenti sedetik pun. Dengan kekuatannya saat ini dan tubuh naga ilahi, terbang dengan kecepatan tinggi di langit tidak menghabiskan terlalu banyak energi.
Jika dia terus terbang seperti ini, dia akan bisa bertahan setidaknya sebulan. Saat dia terus terbang, Wang Xian terbang selama 4-5 jam lagi. Di tengah jalan, dia menghadapi 2 gelombang serangan burung dan dengan mudah dibunuh olehnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, Wang Xian tertarik dengan suara gemuruh yang datang dari depan. Ketika dia melihat ke atas, dia tertegun. Di danau di bawah, 3 spesies binatang buas sedang bertarung. Jenis binatang buas tipe air yang mirip dengan kuda Nil sedang bertarung dengan 2 binatang buas tipe angin dan api. Jumlah binatang buas seperti kuda Nil kira-kira 2 kali lipat dari 2 binatang buas lainnya. Dari segi kekuatan, mereka juga jauh lebih kuat dari 2 binatang buas lainnya. Namun, yang mengejutkan Wang Xian adalah bahwa binatang buas seperti kuda Nil itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat ini. Ini, api dengan bantuan angin. Ketika Wang Xian melihat bahwa binatang buas elemen angin dan elemen api benar-benar bekerja bersama, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Angin membantu api. Monster tipe angin menggunakan teknik khusus untuk meningkatkan kekuatan serangan dari monster tipe api sekitar 50-60%. Melihat pertempuran di bawah, Wang Xian memikirkannya. Selama sisa penerbangan, Wang Xian melambat dan mulai melatih kendali energi 5 elemennya. Mempraktikkan kontrol individu dan serangan gabungan dari 5 elemen adalah inspirasi yang dia dapatkan dari 2 kelompok binatang buas. Dari 2 kelompok binatang buas, satu dari elemen api dan yang lainnya dari elemen angin. Angin membantu api dan bisa membuat serangan api semakin mengerikan. Itu bisa membuat angin membawa api dan sangat meningkatkan kekuatan serangan. Ini membuatnya berpikir keras, memikirkan buku-buku kuno yang telah dia baca di Akademi Pemburu Iblis. Kemampuan belajar manusia adalah yang terkuat di antara semua makhluk hidup. Pada tahap transendensi, selain kartu truf dan kemampuan ilahi semua orang, beberapa kekuatan yang memiliki dasar yang bagus juga memiliki semua jenis keterampilan bertarung. Teknik tempur gabungan. Kekuatan supernatural berevolusi dari teknik bertarung yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Jika seseorang dapat mengolah satu teknik bertarung demi satu dan menggabungkannya bersama, mereka akan dapat melepaskan kekuatan yang tidak kalah dengan kekuatan supernatural. Faktanya, Wang Xian juga menggunakan kombinasi 2 atribut. Misalnya, kombinasi api naga api dan turunnya dunia kayu bisa melancarkan serangan yang lebih mengerikan. Dia bahkan menggunakan 5 atribut untuk memperkuat serangan secara bergantian. Metode amplifikasi semacam ini sangat kasar. Itu hanya bisa memperkuat serangan sekitar 80-90%. Setelah Wang Xian datang ke daratan yang luar biasa, kekuatannya meningkat terlalu cepat. Selain itu, dia jarang bergerak. Ini menyebabkan dia jarang mempelajari teknik semacam ini. Metode serangannya masih di level bumi. Sekarang levelnya hampir mencapai kemacetan, sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Melihat binatang buas dari 2 ras, Wang Xian tercerahkan. Dengan pemikiran ini, dia menyadari betapa buruk dan kasarnya tekniknya. Wang Xian siap menggunakan waktu di alam liar untuk berlatih dengan benar. Dengan kendali energi 5 elemen, ia mampu memahami banyak teknik ofensif yang tidak kalah dengan kekuatan supernatural melalui interaksi 5 elemen. Misalnya ledakan es dan api yang ekstrim, air laut yang sangat panas, ledakan kayu logam, dan sebagainya. Teknik ofensif ini tidak kalah dengan kekuatan kemampuan ilahi atribut tunggal. Selanjutnya, konsumsinya sangat kecil. Bang! Wang Xian melambaikan tangannya dengan lembut. Sebuah bola api muncul di ujung jarinya. Itu adalah jarum emas. Kedua atribut berkumpul bersama. Di bawah nyala api, jarum emas perlahan berubah menjadi merah. Akhirnya, jarum emas dengan mudah menembus kura-kura buaya bumi berukuran 1 meter yang ditutupi baju besi. Kura-kura buaya bumi tingkat 9 yang luar biasa mati seketika di bawah jari ringan Wang Xian. Serangan gabungan dari atribut terlalu kuat. Jika saya dapat menggabungkan 3, 4, atau bahkan 5 atribut bersama-sama, itu akan lebih menakutkan daripada kemampuan supernatural 2 atribut terkuat saya. Wang Xian melihat binatang buas yang dikatakan memiliki pertahanan paling menakutkan di darat yang mati seketika. Keheranan muncul di wajahnya. Seorang manusia jenius. Dia memiliki kemampuan untuk bertarung di atas levelnya saat dia mengembangkan atribut ganda. Di sisi lain, dia mengandalkan tubuh naga dewa untuk bertarung di atas levelnya dengan berbagai kekuatan supernatural. Dia benar-benar mengabaikan penggunaan kombinasi atribut. Mata Wang Xian berbinar. Menurut catatan klan naga ilahi, para ahli manusia teratas memiliki kemampuan yang mengerikan untuk membantai naga ilahi.
Salah satu alasannya adalah kontrol mereka atas atribut mereka. Jika seorang ahli manusia top yang mengendalikan 5 elemen menggabungkan 5 atribut menjadi serangan yang menakutkan, dia akan dapat melepaskan serangan yang lebih dari 10 kali kekuatan aslinya. Bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh naga itu. Jika dia memiliki tubuh naga dewa yang menakutkan dan kendali atas atributnya, ditambah dengan kendali manusia atas atributnya, dia akan dapat melepaskan serangan yang lebih dari 10 kali kekuatan aslinya. Saat Wang Xian memikirkan hal ini, dia berpikir keras dan duduk di tanah dengan kaki bersilang. Sangat mudah baginya untuk menggabungkan dua atribut. Sangat mudah baginya untuk menggabungkan kedua atribut tersebut. Namun, agak sulit baginya untuk menggabungkan ketiga atribut tersebut. Dia perlu mengontrol setiap atribut secara ekstrim. Berdengung. Setelah lebih dari 10 jam, Wang Xian tiba-tiba berdiri dan mengulurkan telapak tangannya. Gunung mini sebesar gunung muncul di atas telapak tangannya. Puncak gunung tiba-tiba memancarkan nyala api yang mengerikan. Wang Xian melambaikan tangannya dengan lembut dan melemparkannya ke arah pohon setebal 5 meter. Bang! Ketika Flaming Mountain Peak mendarat di pohon, tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan dan dengan mudah melewati puncak gunung. Sebuah lubang besar muncul. Setelah itu, pohon mulai terbakar dengan dentuman keras. Ini tidak akan berhasil. Aku masih belum bisa mengendalikannya dengan baik. Serangan api meluap. Wang Xian sedikit mengernyit. Ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya perlahan. Aku harus melanjutkan perjalananku. Saya akan memikirkannya sambil berjalan. Wang Xian berpikir sendiri. Setelah itu, senyum muncul di wajahnya. Sedikit inspirasi ini dan hampir 2 hari pertimbangan dan kontemplasi telah meningkatkan keterampilannya lebih dari 10 kali lipat. Peningkatan keterampilannya menyebabkan peningkatan serangannya. Wang Xian saat ini lebih dari 2 kali lebih kuat dari dia 2 hari lalu. Sekarang, serangan kasualnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya merasa bahwa bahkan jika saya tidak berubah menjadi naga ilahi, saya masih memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan seniman bela diri yang berwawasan luas. Wang Xian mengangkat alisnya dan tatapan puas muncul di matanya. Dia sedang dalam mood yang bagus. Dia mengeluarkan peta dan terbang ke depan lagi. Kuburan manusia iblis terletak di pusat distrik Liuhai. Wang Xian hanya melakukan perjalanan sekitar 1/5 jaraknya. Ini juga karena dia terbang selama 24 jam tanpa istirahat atau tidur. Dia terus terbang ke depan. Kali ini, dia tidak terbang dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, dia terus memikirkan kombinasi atribut. Ini terutama terjadi untuk salah satu metode ofensif yang dia teliti Starbus. Serangan kombinasi Starbus, api, logam, dan bumi, serangan AOE. Itu adalah serangan yang dia buat berdasarkan ledakan meteorit dan planet. Jika dia bisa menghasilkan Starbus ini, Wang Xian merasa bahwa kekuatan ofensifnya tidak boleh lebih lemah dari kemampuan ilahi atribut ganda dari wilayah api. Saat dia terus terbang ke depan, Wang Xian terus melatih kombinasi dari 3 atribut dalam pikirannya. Pagoda, pagoda, pagoda. Saat Wang Xian sedang berpikir dan terbang ke depan, suara pagoda-pagoda tiba-tiba terdengar dari kehampaan di depannya. Seolah-olah ada keberadaan menakutkan yang menginjak kehampaan. Suara itu tumpul dan keras. Suara tumpul membangunkan Wang Xian. Dia dengan cepat melihat ke arah sumber suara. Apa itu? Ketika Wang Xian melihat ke kanan, pupilnya sedikit berkontraksi. Ekspresi kaget muncul di matanya. Itu adalah binatang buas. Seluruh tubuhnya memancarkan kilat ungu. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya dikemas dengan rapat dalam radius 20 meter di sekitarnya. Dengan setiap langkah yang diambil, petir ungu di sekitarnya akan mengeluarkan suara khusus. Roh kilin ungu. Mata Wang Xian berkedip saat dia melihat binatang buas tingkat interpretasi kosong yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Keraguan-raguan muncul di wajahnya. Roh ungu kilin adalah binatang buas di tingkat pertama dari tingkat interpretasi kekosongan. Itu tidak besar dan hanya berukuran 4 meter. Kepalanya seperti kilin mitos dengan 2 sayap ungu. Tubuhnya seperti singa dengan bulu ungu. Jika tidak memiliki 2 taring sepanjang 1 meter, kilin ungu roh tidak akan terlihat begitu mengesankan. Namun, 2 taring besar itu telah menghancurkan sikapnya yang mengesankan, membuatnya terlihat ganas dan ganas. Itu memiliki sepasang mata ungu dan maju dengan bangga. Sebagai binatang buas di tingkat kekosongan yang berwawasan luas, sangat sedikit orang yang berani memprovokasi keberadaan seperti itu. Sementara Wang Xian ragu-ragu, kilin ungu roh, yang jaraknya ribuan meter, sudah berjalan ke arahnya. Ketika melihat Wang Xian di depannya, ia tidak ragu sama sekali.
Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengarahkan dua gading besarnya ke arahnya. Retakan, retakan, dua taring ungu, yang panjangnya 1 meter, memancarkan petir ungu yang tampaknya memiliki substansi saat mereka menyerang Wang Xian secara langsung. Karena aku menyerang, ayo uji kekuatanku saat ini. Wang Xian melihat petir ungu yang menyerangnya. Matanya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Dia melambaikan tangannya, dan es dan api menyembur dengan jari-jarinya. Es, yang menyebabkan kabut putih muncul di kehampaan, bertabrakan dengan api yang sangat panas. Ketika dua energi, yang dipadatkan hingga ekstrim, bertabrakan, ledakan yang mengerikan terjadi. Ledakan, dua sambaran petir, yang setajam taring ungu, langsung menghilang di bawah ledakan es dan api yang ekstrim. Ledakan api dan air menyebabkan kabut putih besar naik di udara. Kabut putih menutupi area seluas 1000 meter. Wang Xian menyipitkan matanya, yang berkedip dengan cahaya. Dia melambaikan tangannya, dan lautan muncul dari udara tipis di depannya yang meliputi area seluas 2000 meter. Kedalaman lautan sekitar 5 meter, dan air laut memancarkan suhu yang sangat tinggi. Ini adalah air mendidih. Setelah itu, Wang Xian melambaikan tangannya lagi. Aliran api memasuki air mendidih secara langsung. Keterampilan kombinasi lautan air yang sangat panas. Mengaum, Ling Zilin, yang menyerbu ke arah Wang Xian, menjerit kesakitan saat bersentuhan dengan lautan air yang sangat panas. Tubuhnya langsung ditutupi oleh petir ungu tebal. Baut petir yang mengerikan menyambar ke arah laut air yang sangat panas. Dengan setiap serangan, sebagian besar lautan air yang sangat panas menghilang. Meledak. Bum bum bum. Wang Xian langsung mengubah energi air, mengubahnya dari sangat panas menjadi sangat dingin. Api bertabrakan dengan udara yang sangat dingin dan mengeluarkan suara ledakan yang mengerikan lagi. Kali ini, ledakan tersebut menutupi area seluas sekitar 2 km. Ledakan yang mengerikan menyebabkan tubuh Ling Zilin terbang mundur. Energi menakutkan meninggalkan bekas luka panjang di kepalanya. Bagus. Kekuatan serangan dari skill kombinasi dapat benar-benar mengancam binatang buas di level pertama dari alam sitraf. Jika aku berubah menjadi naga dewa, orang ini mungkin bukan tandinganku. Wang Xian memandang Ling Zilin yang terlempar ke belakang dan mengungkapkan ekspresi gembira. Mengaum. Namun, pada saat ini, Ling Zilin mengungkapkan ekspresi ganas. Seorang manusia yang terlihat seperti semut baginya sebenarnya mampu melukainya dengan ringan. Ling Zilin sangat marah. Seluruh tubuhnya memadat menjadi sambaran petir yang menakutkan yang menutupi sekelilingnya seperti binatang petir yang menakutkan sepanjang 10 meter. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya ungu. Dalam sekejap, itu menyerang Wang Xian. Ini harus menjadi kemampuan supernatural dari roh ungu kilin. Wang Xian sedikit memfokuskan pikirannya. Dengan gerakan lengannya, petir menyambar kayu muncul di tangannya. Ledakan kayu emas. Dia menunjuk dengan lengannya dan tombak kayu yang memancarkan sinar keemasan langsung mengarah ke sana. Itu meledak di depan kilin ungu roh dan sinar cahaya keemasan menyerangnya. Retakan, retakan, mengaum, mengaum. Namun, saat serangannya mendarat di petir ungu di sekitar Ling Zilin, cahaya emas tidak bisa menembusnya sama sekali. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia memandang Ling Zilin yang sedang menyerangnya dengan raungan keras. Dia dengan cepat mengangkat lengannya. Perisai naga bumi. Bang! Perisai naga bumi naga ilahi dirilis. Namun, itu runtuh seketika di bawah serangan Ling Zilin. Tubuhnya bergerak, dan dia buru-buru mengelak ke samping. Alam kayu turun, ikat. Api naga api, bakar. Ekspresinya tidak berubah, dan dia langsung mengeluarkan dua kemampuan ilahi. Ranah kayu muncul di atas kepala Ling Zilin, dan api langsung terbakar. Ini bukan kombinasi sempurna dari kemampuan ilahi, tetapi masih bisa meningkatkan kekuatan kemampuan ilahi sebesar 20-30%. Mengaum. Namun, ketika alam kayu turun dan mengelilingi roh ungu kilin, ia membuka mulutnya dan mengangkat kepalanya untuk mengaum. Petir ungu di sekitarnya mulai berputar, dan semua pohon langsung menghilang. Hanya nyala naga api yang mendarat di tubuh roh ungu kilin, menyebabkan kilat ungu di sekitarnya segera menghilang. Mengaum. Petir ungu di tubuh spirit purple unicorn menghilang, tapi itu tidak menghentikan nyala apinya yang mengerikan. Lapisan petir berputar di sekitarnya, membuatnya terlihat sangat mistis. Ledakan. Pada saat ini, kekosongan meledak. Kecepatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan menyerang Wang Xian seperti sambaran petir. Keterikatan penguburan bumi. Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan menjabat tangannya. Energi kuning tanah dan energi atribut kayu hijau diarahkan ke depan.
Kabut kuning tanah yang menutupi 100 meter berada tepat di depannya. Ketika roh ungu kilin menyerbu, duri tumbuh dengan cepat di ruang kuning tanah. Tanah dan kayu saling membalas dan menyerang satu sama lain. Di bawah serangan semacam ini, duri terhubung ke setiap butir tanah dalam sekejap. Di bawah penangkal atribut kacau ini, mereka membentuk sangkar padat yang terbuat dari duri. Sangkar ini menutupi roh Zilin secara langsung. Kekuatan belitan penguburan bumi digandakan di bawah ledakan energi dari penangkal dua atribut. Duri yang keras benar-benar melilit semangat Zilin. Mengaum. Spirit Zilin mengepakkan sayapnya dengan keras dan duri terpotong oleh sayapnya yang tajam. Namun, selama periode waktu ini, Wang Xian telah menahan Ling Zilin selama beberapa detik. Emas retak kosong. Tanpa ragu-ragu, Wang Xian melepaskan kemampuan ilahi tipe logamnya sekali lagi. Cahaya keemasan yang menakutkan sepertinya menembus kehampaan. Dalam sekejap, itu mendarat di tubuh Ling Zilin. Aduh! Ling Zilin menjerit kesakitan sekali lagi dan segera melepaskan diri dari pengepungan pemakaman bumi. Luka sedalam setengah meter muncul di perutnya, dan darah merah cerah mengalir perlahan. Wang Xian buru-buru mundur dan menghembuskan napas sedikit. Serangan terus-menerus adalah gabungan serangan elemental atau kekuatan supranatural. Setiap serangan dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik level interpretasi setengah langkah yang kosong. Saat aku dalam wujud manusia, aku harus menggunakan serangan kombinasi atau kekuatan supranatural untuk menghadapi pusat kekuatan level interpretasi kekosongan tahap pertama. Kalau tidak, saya tidak bisa melukai pembangkit tenaga tingkat interpretasi kosong sama sekali. Selain itu, saya tidak bisa membiarkan ahli interpretasi kosong mendekati saya. Kalau tidak, pertahananku tidak akan bisa menahannya. Wang Xian menganalisis pertempuran barusan dan memandang Ling Zilin yang menyerangnya lagi. Dia menarik napas dalam-dalam. Makam air. Dia melambaikan tangannya lagi dan lautan muncul di depan Ling Zilin. Sebelumnya, dia telah menggunakan bumi dan kayu untuk membuat domain pengikat yang kuat. Pada saat ini, Wang Xian telah menggunakan air dan kayu untuk sekali lagi membuat domain pengikat yang kuat. Saat Ling Zilin tertutup oleh air laut, duri yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari sekitarnya dan menutupinya sekali lagi. Ledakan bahaya air. Sekali lagi, Wang Xian melepaskan kemampuan supranaturalnya. Ling Zilin yang terjebak di dalam kubur air langsung diselimuti oleh kemampuan supernaturalnya. Auman mengaum-mengaum. Setelah terus-menerus menyerang, roh kilin ungu yang telah ditekan selama ini mengeluarkan raungan marah. Bulu ungunya langsung meledak, dan petir ungu mengalir di bulunya yang panjangnya puluhan sentimeter. Energi air di sekitarnya langsung menguap. Mengaum. Spirit purple kilin meraung, dan petir yang padat seperti jarum emas menutupi area sekitarnya. Baut petir ungu yang menakutkan menutupi area seluas 2 hingga 3 kilometer. Itu adalah serangan yang benar-benar membabi buta. Ekspresi Wang Xian berubah drastis. Sisik naga muncul di sekujur tubuhnya. Tanah kuning tanah dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Bang! 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 Suara tabrakan yang mengerikan menyebabkan tubuh Wang Xian bergetar. Mengaum. Pada saat ini, Ling Zilin yang marah meraung. Semua petir dan jarum emas memadat menjadi sambaran petir yang menakutkan yang menembus Wang Xian. Mari kita coba. Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Matanya sedikit menyipit saat 3 jenis energi, emas, api, dan bumi, muncul di depannya seketika. 3 jenis energi dengan cepat terkondensasi menjadi gunung kecil berukuran sekitar 1 meter dan menyerang lurus ke depan. Api menciptakan bumi, bumi menciptakan emas. Bumi menciptakan emas, dan api menekan emas. Tanah membungkus emas di tengah dan api yang mengerikan membakar atribut bumi di luar. Dalam keadaan seperti itu, ketiga atribut yang tidak stabil itu seperti planet yang tidak stabil. Ledakan bintang adalah metode serangan yang sangat layak yang menurut Wang Xian merupakan perpaduan dari ketiga atribut tersebut. Setelah dilepaskan, itu pasti sebanding dengan serangan Ratu Naga Ilahi. Berdengung. Namun, saat Wang Xian melepaskan serangannya, serangan kental itu menjadi gelisah. Oh tidak, aku gagal. Ekspresinya berubah drastis saat dia menggerakkan tubuhnya. Mengaum. Raungan naga keluar dari mulutnya. Tubuhnya yang sepanjang 50 meter yang menakutkan mundur dengan cepat. Ledakan. Sebelum serangan ledakan bintang bisa bertemu dengan petir roh ungu kilin, sebuah ledakan mengerikan terjadi. Ledakan mengerikan mengirimkan gelombang asap. Cek. Ini buruk. Ekspresinya sedikit berubah. Ia tidak sempat membela diri dan langsung terkena gempa susulan dari ledakan tersebut. Aliran darah muncul di sekitar sisik naga pada posisi tubuh naga, menyebabkan Wang Xian merasa sedikit mati rasa.
Petir dari Ling Zilin menghilang langsung dalam ledakan itu. Sangat kuat. Jika langkah ini dapat dilakukan dengan sempurna, bahkan jika saya tidak berubah menjadi naga suci, saya masih dapat melukai pembangkit tenaga listrik tingkat pertama dari alam tembus pandang. Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang kesakitan. Tubuhnya bergerak dan kegembiraan bisa dilihat di matanya. Selanjutnya, saatnya untuk melihat kekuatan tempur transformasi nagaku. Mengaum, Wang Xian mengeluarkan raungan naga dan mengayunkan tubuh raksasanya yang panjangnya 50 meter. Dua cakar naga raksasa menyerang roh Zilin secara langsung. Transformasi tiba-tiba Wang Xian menjadi naga ilahi sedikit mengejutkan roh binatang Zilin. Sedikit ketakutan bisa dilihat di matanya. Jelas, tubuh naga ilahi sepanjang 50 meter telah memenuhi binatang roh Zilin dengan ketakutan. Mengaum, namun, ketika binatang haus darah itu merasakan bahwa Wang Xian tidak dapat menekannya sepenuhnya, ia mengeluarkan raungan liar dan menyerbu ke depan. Mata ungunya perlahan berubah menjadi merah darah. Jelas, spirit Zilin Beast perlahan-lahan memasuki kondisi mengamuk. Biarkan aku menunjukkan kekuatanku. Ledakan es dan api yang ekstrim. Dua cakar naganya, yang berukuran 7 hingga 8 meter, satu memancarkan cahaya merah menyala sementara yang lain memancarkan cahaya biru. Dengan lambaian cakar naganya, dia langsung menyerang Ling Zilin. Mengaum, Ling Zilin langsung mengangkat kuku depannya dan melangkah maju tanpa sedikit pun rasa takut. Dua sosok petir tebal yang seperti kuku langsung menyerbu ke arah ledakan es dan api yang ekstrim. Ledakan, tabrakan mengerikan bergema dalam radius puluhan kilometer. Binatang buas di bawah lari ketakutan. Tabrakan tingkat interpretasi kekosongan telah benar-benar dimulai. Serangan Wang Xian barusan hanya sedikit melukai roh kilin ungu. Baiklah, mari kita lihat berapa kali kamu bisa menahan seranganku. Haha, wajah Wang Xian dipenuhi dengan keyakinan. Ekor naga besarnya menyapu. Seluruh nyala api itu seperti campuran lava. Itu sangat merah. Tetesan cairan merah bahkan menetes ke bawah. Kemampuan ilahi, ekor api naga ilahi. 1180.